Jadi kalau kita lah disampaikan penyakit hati, kita tentu nak tahu diubik tak? Kalau dah ada ubik tentu tak mungkin. Nabi menyampaikan likulli da'in dawaun illal maut. Tiap-tiap penyakit itu ada ubiknya kecil Nabi. Illal maut, kecuali mati. Fatadau, maka berobatlah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah wirid yang berbahagia, syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat kesempatan. Yang ketiga, nikmat iman. Yang keempat, nikmat umur yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita. Nikmat sehat itu nanti akan hilang dari setiap pribadi kita. Apabila kita tak sehat, itulah susah awak nanti untuk beribadah. Yang kedua, nikmat kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia. Kehidupan itu nanti akan berakhir dengan kematian, dengan maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Tetapi tidak, nanti kita akan menemui ajal kita masing-masing. Yang keempat, nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah kepada pribadi kita. Dengan sisa-sisa umur yang tertinggal, masih dapat kita beribadah, masih dapat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Karena Nabi itu telah meninggalkan kita 50 abad yang lalu. Nabi menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris daripada Nabi. Yang pertama yang diwarisi oleh ulama itu ilmunya Nabi melalui Al-Quran. Yang kedua iaitunya akhlak. Akhlak Nabi itu. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, sesuai tingkah lakunya dengan Al-Quranul Karim selama menjalani kehidupan di dunia. Jadi pengajian kita, dalil kita mengaji itu ada 3. Pertama sekali, dalil akli, akal. Kita pergunakan akal kita untuk menerima pengajian malam kini. Itu dalil kita pertama. Yang kedua, dalil nakli, Al-Quran. Itulah yang kita kaji malam kini. Yang ketiga, dalil zuk, rasu. Kalau kita hanya menggunakan akal kita kepada pengajian, ataulah kita menggunakan Al-Quran, kita tak akan sampai ke rasu tadi. Untuk sampai kepada rasu, kita perlu latihan, riyadhah. Apa latihannya? Zikir. Itulah jalannya untuk sampai kepada
rasa tadi. Semakin banyak kita zikir, semakin merasalah kita kok tak berharganya, tak berdayanya, tak ada sesuatu kemampuan kita, melainkan hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala daya dan upaya itu ke setiap pribadi kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Kalau kita beribadah masih mengharap bermaksud kepada surga, berarti kita tak mendapatkan surga. La matlubun ilallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Jadi yang kita tuntut itu Allah, ilmu tu ada di Allah, tu di Allah kita tuntut. La maujud ilallah, tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Jadi kita kok diadonya diwujudkan Allah. Kalau nak wujudkan Allah nak punya orang, kita diwujudkan. Yang ada dengan sendirinya, yang wujud itunya tak pernah mati, tak pernah berubah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah pada awal, dia Allah pada akhir, dia Allah pada zahir, dan dia Allah pada batin. Kalau yang diwujudkan di Allah kok koknya berubah kok. Kita lahir dulu, mulai lahir dari ibu kita menjadi bayi kita. Setelah itu menjadi anak-anak. Sesudah itu menjadi orang dewasa. Sesudah itu menjadi tua. Kalau dah tua boleh berpulanglah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuk itu, rasa itu, dapatnya dek kita rasa itu dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan disampaikan oleh para ulama, illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Engkaulah yang aku maksud wahai ya Allah, keridhaan engkaulah yang aku cari. Jadi kita datang malam kini ke masjid mencari ridha Allah. Nabi menyampaikan, iza marartun biriyadatul jannah, apabila kalian melalui taman-taman surga, farta'u, maka duduk-duduklah di sana. Ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, adakah taman surga itu di dunia ya Rasulullah? Majlis zikir dan majlis ilmu, itulah taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin ringan kaki kita melangkah ke majlis zikir dan majlis ilmu, semakin ringanlah nanti kita melangkah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tugas kita di dunia, untuk selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahwa sesungguhnya kami memohon kepada engkau ridhomu dan surgamu. Jadi dulu ridho daripada surga, dan aku berlindung kepadamu dari azab nerakamu. Kalau tercapai di kita ridha Allah, disitulah kita nanti akan ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam kini pengajian kita lah sampai surah Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Itu pengajian kita malam kini. Ayat pertama dimulai oleh Allah, di dalam hati mereka ada penyakit, maka menambah Allah bagi penyakitnya, bagi mereka azab yang pedih, dengan itu mereka dustakan. Itu ayat yang akan kita kaji malam ini. Ayat pertama dimulai oleh Allah, di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi kita kesehat awak, kita sehat, makan lemak, tidur senang, tetapi Allah menyampaikan di dalam hati mereka ada penyakit. 69 banyak penyakit hati manusia itu. Takkan mungkin kita kaji keseluruhan. Yang pertama penyakit hati manusia itu al-kibru, sombong. Ada sombong di kita? Baik. Itu penyakit itu. Yang dalam surga pun dikeluarkan dari surga kalau sombong. Iblis itu dalam surga ada, karenanya masa lebih daripada Nabi Adam dikeluarkan dari surga.
Ketika suruh sujud isi surga kepada Nabi Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tak kala berfirman kami kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud di situ tak sujud ibadah itu. Sujud lil kiramah, mengakui kelebihan Nabi Adam. Illa iblis, terkecuali iblis, aba, enggan ia, istakbara, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan adalah ia termasuk kepada golongan orang yang zalim. Jadi anu sombong. Al-kibru fatarul haq wa haton nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Atau sombong. Lihat di kita itu. Kalau masih ada di awak itu, alukan bisa kita dalam solat, dalam zikir, lukan bisa kita mendapatkan rasa, merasakan selalu dipandang oleh Allah, selalu diperhatikan oleh Allah. Luka bisa kita kalau masih ada rasa sombong dalam hati kita. Nabi menyampaikan, la dakhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, mithqala habatin hardali min kibrin, barang siapa yang masih ada rasa sombong dalam hatinya, sebesar zarah sekalipun tidak akan masuk surga. Jadi kita berusaha menghilangkan rasa sombong. Yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Alai panjang angan-angan kita dalam hidup. Lah iya do itu. Apa beda angan-angan dengan fikir? Kalau fikir sesuatu yang akan mungkin. Berfikir kita malam eko bakpo supaya dapat piti 50,000 pagi esok tu fikir nama tu. Tetapi kita berangan-angan bakpo supaya menjadi presiden sepagi. Sekolahnya dah tamat SD. Itu namanya angan-angan. Kalau kita dalam beramal masih berangan-angan masuk kita lunkan mati, berarti amalan kita lunkan bisa khusuk salat awak. Itulah Umar bin Khattab, kalau nyo melaksanakan salat maghrib, nyo tak menyangka nyo kan bisa salat isya. Karena apa? Karena kematian itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hubbud dunya, cinta yang berkelaluan kepada dunia. Kita boleh berusaha mencari dunia, wa bataghi fima takadarul akhirah wa tanka nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat, tetapi jangan kamu lupakan hidupmu di dunia. Tetapi dunia itu kita letakkan dalam hati. Kalau kita letakkan dunia dalam hati, kita solat nanti dengan dunia. Kita berzikir, dunia masih ada di hati kita. Lebih-lebih nanti kita di waktu kan mati, di waktu zakratul maut, kalau masih ada dunia dalam hati kita, sehingga kita nanti mati dengan membawa dunia. Tadi tergantung hati kita kepada dunia. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling berbahaya yang disampaikan oleh Nabi di antara penyakit hati nomor 9 itu 3 yang paling berbahaya. Yang pertama, salasun muhlikatun, kecek Nabi. Ada 3 pangkalnya kecelakaan di manusia, sifatnya tidak baik tadi dalam hati manusia. Yang pertama, suhun muta'un, kikir yang berketerlaluan. Ane kikir. Tak mau bagi kawan kita ni kikir kita tak. Sudah solat tak dapat dan zikir, itu kikir dengan waktu itu. Kikir itu. Sudah solat tak dapat dan membaca kalimat taubat astaghfirullahalazim, itu kikir itu. Padahal setiap sudah solat itu dalam surah An-Nisa Allah menyampaikan, fa iza qadaitumus shalah fazkurullah. Apabila kalian telah selesai melaksanakan solat yang fardu, maka berzikirlah kepada Allah. Kikir itu. Tak ada waktu untuk datang ke masjid salat berjamaah, kikir itu. Lihat di kita itu. Kalau masih ada di kita itu, kita usahakan supaya kita hilangkan itu. Kemudian hawa musba'un, keinginan yang selalu diperturutkan. Keinginan kita tu ada setiap awak itu di hawa nama. Tapi harus kita batas.
ikon yang boleh kau dicalik, ikon yang boleh dimakan, ikon yang boleh diambil, harus kita batas tu. Kalau tak kita batik keinginan kita, sehingga akan menghalalkan segala cara dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang ketiga, irjabun mar'i binafsih, tercengangnya terhadap apa yang ada pada dirinya. Kalau masih ada itu di kita, berarti kita sedang sombong. Kita tak bisa menyampaikan dalam hati kita, merasakan seluruh yang kita itu hanya titipan Allah. Kalau kita calik dan ada di awak tadi, kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Diberikan kita kudrat di Allah, hanya dititipkan di Allah di kita. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Berbicara kita diberikan kalam titipan Allah. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Diberikan kita pendengaran, hanya titipan Allah. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Kita diberikan penglihatan oleh Allah. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Berarti seluruh yang kita tadi hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha merasakan bahwasanya seluruh yang diawak tadi dititipkan oleh Allah. Titipan itu nanti akan kembali kepada yang menitipkan, iaitunya Allah Subhanahu wa taala. Atau penyakit dalam hati kita. Kalau masih ada penyakit itu di kita, lah di dalam pengajian malam kini, besok pagi kita berusaha untuk melepaskan seluruh penyakit yang ada dalam hati kita tadi. Jadi kalau kita lah disampaikan penyakit hati, kita tentu nak tahu dia baik tak? Kalau tak ada baik, tentu tak mungkin. Nabi menyampaikan likulli da'in dawaun illal maut. Tiap-tiap penyakit itu ada ubatnya kecil Nabi. Illal maut, kecuali mati. Fatadau, maka berobatlah kamu. Di ubat daripada penyakit itu hati itu, supaya hati kita nak jangan sedang sakit. Kalau tubuh lahir kita nak sakit, kalau kita makan gulai ayam lain lemak tasawuf awak, kalau tubuh zahir awak sakit. Tidak. Kalau hati kita sedang sakit, nyedakkan mampu merasa indah beribadah. Takkan merasakannya kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takkan merasakan selalu dipandang oleh Allah dalam beribadah, selalu ditatap oleh Allah. Tak terasa dia apabila hati kita masih ada penyakit. Jadi baik yang pertama penyakit hati itu, seringlah kita duduk dengan orang alim, orang yang berilmu, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, yang bisa menunjukkan kesalahan kita, yang bisa menunjukkan kekurangan kita. Malam kini kita duduk di masjid, kita sama duduk malam kini untuk belajar Al-Quran, supaya penyakit yang ada dalam hati kita tadi bisa sembuh daripada penyakit yang ada dalam hati kita tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, seringlah duduk dengan orang baik-baik. Kalau kita taminang apa ya? Kalau bakawan yang pamaliang, sakuang-kuang berduto ka pandai. Bakawan yang tuangku, sakuang-kuang bismillah kita kan pandai, diajarkan. Kalau kita sering duduk dengan orang baik-baik, kita akan berusaha menjadi baik. Baik menurut Allah, tak baik menurut awak tu. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seringlah kita membaca ayat-ayat Allah. Ayat itu terbagi dua. Pertama, ayat kauliyah, Al-Quran. Kalau ada di hadapan kita, kita baca Al-Quran di rumah atau di masjid, kita pelajari Al-Quran, kemudian penyakit hati kita tadi akan beransur-ansur berkurang. Hati yang telah sembuh dari penyakit, tak ada makhluk dalam hatinya, tak adanya tersangkut kepada makhluk, hanya pautannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ketiga? Apa yang ketiga ubat penyakit hati? Sering kita membaca
ayat-ayat Allah. Yang kedua, ayat kauniyah, alam yang terbentang di hadapan kita kok ayat. Arti ayat itu tanda, bukti. Kalau kita cari sekali-kali memandang kita kepada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Kalaulah kita pandang di diri dan di tubuh kita tadi, tampaklah kefanaan dan ada di diri awak tadi, di tubuh kita tadi. Dahulu kita tidak ada, kemudian diadokan dan kemudian akan tiado. Itulah diri kita dan tubuh awak tadi. Dahulu kita dah ada, kemudian diadokan di Allah dan kemudian akan tiado. Kalau sering kita pandang ke diri kita tadi, tampak kefanaan, kudrat kita semakin berkurang, tampak dia perubahan di tubuh awak tadi. Pemandang penglihatan kita semakin berkurang, semakin kabur. Gigi kita semakin gugur, uballah semakin bertabur. Itu nefanah nama. Tampaklah kefanaan yang ada di diri tadi. Namun untuk memandang yang diri sebenar diri itu tak bisa aja mata oleh. Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang, sunyi dari di luar, hanyang dari di dalam. Nyatakan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Kalau kita pandang jo itu kita memandang, kita bau zikir itu, terasul adik kita itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terasul adik kita dado dayo dan upaya melainkan titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akan keluarlah dari lidah kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Diizinkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seringlah kita zikir maut. Zikir itu terbagi dua. Pertama, zikrullah, zikir menyebut nama Allah. Yang kedua, zikrul maut, mengingat mati. Kalau kita lah sering mengingat mati, bahwasanya kita akan mati, akan dijemput dan malaikat maut akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang lah tahu tu nyo akan mati le nak buat salahnya di dunia. Tidak. Apa sebab? Sebab kematian itu bukan habis masalah, tetapi mulailah kita oleh masalah alam barzah, alam kubur. Di situ kita mulai hidup yang baru nanti di alam kubur. Hidup bukan hanya sebatas umur, hidup yang kekal dan abadi, iaitunya hidup sesudah mati. Ada mati-mati kita kala. Kalau kini hidup di dunia berakhir maut. Sebetulnya yang sebenar diri itu tak pernah mati. Dan mati ko tu badan ni ko kalau ditinggalkan dek sebenar diri tadi. Tu dek mati ko namo. Mati lafzi, mati suri, mati hisi, mati maknawi. Itu bagi dek ulama mati tadi. Kalau kita mati lafzi, berpindah dari alam dunia kepada alam barzah. Sebetulnya yang hidup itu ruh. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu telah mati, padahal mereka itu hidup tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Baada tapi kita menyadari, karena ruh itu tidak bisa dipandang jomato, tetapi nyo ado di tubuh kita tadi. Di mana roh kita tadi? Tidak dikuang dalam badan, tidak dilopekan di luar tubuh, tetapi meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggu, dari rambut dan sehalai sampai darah dan setitik diliputi dek sebenar diri awak tadi. Atau dek bisa kita mencari ataupun mendengar. Sebetulnya untuk sampai kepada Allah itu mudah aja. Kalau kita contohkan, mungkin kamu mengaji malam kini kalau tidak ada kudrat, takkan mungkin ya. Berjalannya di rumah tidak mungkin turun kalau tidak ada kudrat. Tidak mungkin ada kudrat kalau tidak ada iradah, kehendak. Tidak akan mungkin ada kehendak iradah kalau tidak ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu lebih satu nggak wirid ngaji. Tidak.
Tidak akan mungkin ada ilmu kalau tidak ada hayat, hidup. Tidak akan mungkin hidup kalau tidak ada yang maha hidup, Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dititipkan ilmu, dititipkan hidup. Walaupun hamba yang berbicara malam kini itu adalah yang diberikan kalam oleh Allah Subhanahu wa taala di pribadi hamba malam kini, bisalah untuk menyampaikan pengajian. Jadi sampailah kita kepada Allah. Aku yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah, walillahi wal masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fatsama wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah arah timur dan barat, maka kemanapun kamu melihat, memandang, di situ kekuasaan Allah. Memandang kita ke dunia, nampak dewa kekuasaan Allah. Memandang kita ke dekat tubuh kita, tampak di kita kekuasaan Allah. Di kecil Imam Ghazali, kemanapun aku berpaling, aku melihat kekuasaan Allah. Ya, perlu kita itu latihan riadah untuk sampainya ke situ. Perlu kita latihan dalam kita untuk sampai kepada merasakan kemanapun kita melihat, disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aku yang dibagi di orang tasawuf, wajib kita bersyariat, bertarikat, berhakikat untuk mencapai makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syariat artinya aturan Allah. Dan dapat dicolik, dicium dan dirasa dengan kulit, dengan daging, hitam, putih atau halui dengan kasar, itu syariat itu. Tarikat itu adalah jalan. Jalan lurus lagi torang yang tersimpan di Quran, dan balapa, bama'ana, bamantik, dan basaraf, cukup mantik ma'aninya, itulah yang tarikat. Al-Quran tariqal jannah, kata Nabi. Al-Quran itulah jalan menuju surga. Hakikat adalah tujuan kita. Kalau sampai kita ke hakikat, kita tak akan mampu bermakrifat. Makrifat adalah pengenalan kita kepada Allah. Ulama menyampaikan, awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Kena sulit ya Allah. Untuk mengenal Allah itu yang paling sulit di kita. Tetapi apabila kita pelajari 20 sifat Allah, 99 nama Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seringlah kita melepas orang yang akan mati. Kalau kita colik orang akan mati tu lunak hati awak itu. Bapa caru, bapa kita calik saudara kita yang akan mati tadi. Begitu sakitnya, begitu huru-hara nanti yang akan ditanggung di waktu zakratul maut itu. Kalau ditanya oleh Rasulullah kepada seseorang yang telah meninggal, bapa sakit mati itu wahai saudaraku, sama jo tebasan pedang berarti kali di tempat yang sama. Begitu sakitnya di waktu akan berpisah ruh dengan jasad. Ditanya yang soleh, sama jo kambing dikuliti hidup-hidup. Begitu sakitnya di waktu akan berpisah ruh dengan jasad. Kalau kini, kalau luka kita akan melalui kulit tak? Kalau besok tak lah. Yang tahu dia sakit tu yang akan dijaput di malaikat maut. Ditanya yang soleh, sama jo kanya mata pancing dimasukkan ke kulit yang basah lalu dicabut. Begitu sakit. Tetapi bagi orang yang tetap berzikir, tetap beribadah di dunia, ia akan dibujuk nanti oleh para malaikat. Di waktu akan mati itu dua rasa akan timbul di kita nanti. Pertama sekali rasa takut. Belum pernah kita basuh je malaikat maut di ketika duit lah. Di waktu mati itu bertemu kita je nanti. Timbul takut kita. Kita ingin lari dari malaikat maut, tetapi kudrat telah dicabut oleh Allah. Ainama takunu, kata Allah, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang kepadamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada di dalam peti besi yang sangat kuat, kematian itu akan datang menangkap kamu, kata Allah. Yang kedua, rasa sedih, rasa ibu. Kan kita tinggalkan anak, kan ibu ada, kan kita tinggalkan harta, kan kita tinggalkan rumah, kan tinggalkan seluruhnya. Kita pai menghadap kepada Allah, pai menindak babalik lain,
pai nyatu selamanya mambo untung jo bagian. Tapi bagi yang tetap berzikir, tetap merasakan kebesaran Allah, dalam surah As-Saff Allah menyampaikan, Allah takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanun, jangan engkau sedih, wa basiru bil jannatul lati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu karena tempatmu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nampak adanya tempat yang akan dihuni dalam surga, sehingga malaikat maut mencabut ruhnya tadi, sehingga nyodak merasakan itunya di waktu berpisah ruh dengan jasad, dak merasakan. Kenapa? Karena tercengang karena indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Atulah yang kita usahakan supaya dapat itu kita berusaha untuk mencari rasa itu dalam kita menjalani kehidupan di dunia dengan tetap beribadah dan belajar Al-Quran selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Atau lebih penyakit hati tadi, nalimo itu, kalau kita lakukan nalimo itu, sering kita lihat orang yang mati tadi, sering duduk dengan orang alim, sering membaca ayat-ayat Allah, sering kita zikir maut, sehingga hati kita tadi tidak akan menjadi koril, lunak. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita tidak akan membalik, tidak akan ada oleh kebencian dalam hati awak tadi. Cuba kita jamu hati awak masing-masing. Kita colik hati awak tadi. Apakah di hati kita masih ada rasa dendam? Apakah di hati kita masih ada rasa dengki? Rasa tak senang kepada orang lain? Itulah yang membuat kita hadir dengan Allah ketika kita solat. Tak bisa deh kita hadir dengan Allah ketika solat. Ketika kita sujud, kita tidak merasakan kebesaran Allah. Padahal yang paling dekat Allah kepada seorang hamba itu ketika sujud. Aqrabu ma yakulu abdu min rabbi wa huwa sajid, kata Allah dalam hadis kudus, yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya ketika bersujud. Sujud kita rasa dak ada dayu, dak ada payu kita. Seolah kita dibelai oleh Allah, kita dipandang oleh Allah. Wa huwa sajid, yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb ketika bersujud. Fahuwa doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Doa yang kita baca ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana, maha suci Tuhan kami, wa bihamdi, dan dengan kami memujinya. Dengan itu batu rumah nasilat itu, hubungkan ruh kita dengan Allah, baru kita puji Allah. Ambil contoh kaji kalau je. Kalau ada anak orang gopuk, aku yo buuk badan anak kak, halai tak singgung sama ada. Di dalam nama memuji. Tetapi kalau kita ada anak aku yo gopuk badan anak kak, tak singgung apa ada. Artinya apabila ruh kita tadi lah memuji Allah, baru kita ungkapkan dengan lidah, di situlah Allah itu kan merasa senang. Subhana, maha suci Tuhan kami yang maha tinggi, dan dengan kami memujinya. Kalau yang wajib kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita tak pantas dipuji. Karena kita kok hanya makhluk. Yang wajib dipuji Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Dibedakan antara makhluk dengan Khalik. Kalau makhluk itu ciptaan Allah, kita manusia. Kalau Khalik, itulah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita meminta, tempat kita berharap, dan tempat kita kembali, itulah Allah Subhanahu wa taala. Apabila lah kembali kita nanti kepada Allah yang sebenar diri, dibacalah oleh orang, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Ada mana yang kembali ke Allah? Yang sebenar diri tadi, tu yang kembali. Dakkan dapat dak sebenar diri itu jalan kalau nyo dak tahu dengan jalan untuk kembali. Kalau kita pai kita kapur kumbu, kalau dak tahu jalan ke payah menempuh jalan tak dapat dia wak. Jalan untuk dapatnya ruh itu selamat kepada Allah, pertama tathhiril qalbi, mulai kita membersihkan hati kita tadi. Yang kedua kasrat zikri, perbanyak zikir. Yang ketiga sadi madahi setan, menutup arah pintu-pintu setan masuk ke dalam hati kita. Dari telinga masuk setan itu,
Dari mulut masuk setan itu, dari mata masuk setan. Tak salah orang tu dulu kalau manguk kita kan ditutup mencorak supaya setan nak jangan masuk ke dalam hati kita tadi melalui mulut awak. Ada itu lah dapat di kita jalan itu sehingga di waktu ruh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nyo dapat kembali dalam keadaan selamat kepada Allah, tidak terpaut ruh tadi kepada dunia, sehingga tambatannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang malu sok manusia itu mencabut malaikat maut, mencabut rohnya tadi. Setelah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, itu si anu itu dado le jatah rezekinya di dunia. Setetes air pun tak ada, sekepal nasi pun tak ada. Jemputlah kerana nyolah dekat kepada ajal. Kemudianlah datang malaikat maut kepada orang yang ditentukan oleh Allah tadi. Lah duduk malaikat maut di kanannya, ruhnya tetap terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap terhubung dengan Allah. Duduk di kepalanya, begitu juga tetap terhubung kepada Allah. Duduk di kakinya, tetap terhubung kepada Allah. Lalu kembalilah malaikat maut kepada Allah. Wahai Allah, aku tidak mampu mencabut nyawa hamba-Mu yang satu ini, kerana tetap terhubung dengan Engkau, kerana rindu kepada Engkau. Lalu disampaikan oleh Allah ke malaikat maut, wahai malaikat maut, tuliskanlah kalimat la ilaha illallah di kening engkau, datanglah ke rumahnya tadi. Kerana melihat kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada disembah kecuali Allah, datanglah kerinduannya ingin bertemu dengan Allah, sehingganya kembali kepada Allah dalam keadaan rindu, dalam keadaan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dipanggil dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. La ridhonya kembali kepada Allah, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Adik, ruh yang itu yang selamat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana la ado cintanya kepada Allah, la rindunya kembali kepada Allah. Akulah dan kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi di dalam hati mereka ada penyakit, menambah Allah bagi penyakitnya. Jadi kalau kita dah mau mubik, ditambah penyakit hati awak di Allah. Kalau dah ditambah tu tak bisa lah, tak bisa je lah sembuh. Bagi mereka azab yang pedih, azab nanti dalam neraka itu tak ada tandingannya di dunia. Surga je ketika ditanya dia sahabat ke Rasulullah, bapa keadaan surga itu ya Rasulullah? Mala a'yur ra'at wala uznun sami'at wa ala qatarat fi qalbi bashar, kecek Nabi kita. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia, itulah surganya Allah. Begitupun neraka, tak ada tandingannya azab yang ada dalam neraka kalau dibandingkan dengan yang kita dapatkan kesusahan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Itulah nanti yang akan membakar kita dalam neraka andaikan kita masih berdosa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Adam dululah sampainya di dunia, lah tiba Nabi Adam alaihissalam di dunia, lalu yang akan dimakan ada, yang akan dipanggang ada, tapi api tak ada. Mintalah Nabi Adam kepada Allah melalui malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, berikanlah aku sedikit api. Dijawablah dari malaikat Jibril, api ke dalam neraka, diminta ke malaikat Malik, wahai malaikat Malik, Nabi Adam membutuhkan api di dunia lagi seketik api. Disampaikan oleh malaikat maut, kalau engkau bawa wahai malaikat Jibril api itu sekadang biji zarah ke dunia, hancur dunia dibuih. Begitu panasnya neraka. Diambillah sekadang biji zarah, kemudian dibasuh dengan 7 telaga yang ada dalam surga. Zamrud nama tempat yang terdingin dalam surga. Barulah dibawa ke hadapan Nabi Adam. Diletakkan di suatu bukit, tak sampai 5 minit hancur bukit itu dibuat di api tadi. Ada mencari kita guna merapi melalui petang tak?
itu hanya bunga daripada api neraka. Itulah nanti ia akan membakar kita. Andaikan kita masih kembali kepada Allah dalam keadaan berdosa, kalau kita usahakan dengan banyak mengucapkan kalimat taubat selama kita menjalani kehidupan di dunia. Man laziman istighfar, barang siapa yang melazimkan beristighfar, tetapnya mengucapkan kalimat taubat tadi, ja'alallahu likulli sikim faraja, setiap kesulitan akan diberikan jalan keluar. Wa ja'alahu likulli sikim mahraja, setiap kesempitan akan diberi kelapangan. Kalau ragu kita sampai dah doa tadi itu dosa itu. Kalau kita mengucapkan kalimat taubat, kita dilepaskan dari dosa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kalau kita melazimkan beristighfar. Wal huwallah, kecil Nabi, demi Allah, astaghfiruka, aku bertobat kepada engkau, kepada astaghfirullah, aku bertobat kepada Allah sebanyak 75 kali sehari semalam. Itu kalimat taubat dibaca Nabi. Inyo dijamin masuk surga, inyo tidak mempunyai dosa, masih mengucapkan kalimat taubat 75 kali sehari semalam. Kita yang tidak ada jaminan surga dia awak, masih sogan kita mengucapkan kalimat taubat. Sontiang-sontiang kita 35 boleh kali sih semalam. Tu ya tak? 3 subuh, 3 zuhur, 3 asar, 3 maghrib, 3 isya. 5 boleh kali. Kalau awak dari Rasulullah. Diperbanyaklah kita bertaubat. Innahu mayati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Bahawa sesungguhnya orang datang kepada Allah hal keadaan berdosa, mati dalam keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati di dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup. Itu nanti keadaan neraka, mati tak, hidup tidak. Artinya dibakar kita dalam neraka itu tak mau mati, sama mati itu sekali, dan tidak pula hidup. Kalau hidup itu kan bebas. Kalau dalam neraka tak ada oleh kebebasan. Sedetik pun kita tak bisa berhenti dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita usahakan supaya kita terhindar dari neraka. Kita berusaha berbuat amal kebaikan di dunia dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka azab yang pedih, dengan itu mereka dustakan. Apa dusta itu? Kalau bahasa kita apa tu? Mengatakan yang adu itu tidak adu. Kaitu dengan dusta tak? Bagi manusia banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tak yakinnya dengan hari akhirat, tak yakinnya hidup itu akan mati, tak yakinnya mati itu akan dibangkit kembalikan hidupkan oleh Allah. Berarti mendustakan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita terlepas daripada azab, terbebas daripada dosa, kita berusaha untuk perbanyak membaca kalimat taubat dan kita perbanyak zikir selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Di zikir itu, jalan daripada zikir lah kita usahakan. Kemudian pengenalan makrifat itu Allah layakan memberi kita. Tugas kita hanya berusaha selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi supaya hati kita tadi terbebas dari seluruh penyakit dan sembuh hati kita dari penyakit, hati yang sehat itulah ia akan bisa merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 3 bagi hati itu dek para ulama. Pertama, qalbun mayit, hati yang mati. Kalau hati mati itu tak ada responnya cik. Hati yang mati. Kalau mati dimbaukan tak bunyi ni tak? Arti tak ada responnya. Kau ngaji lah, kau solat lah, berarti hati yang mati. Yang kedua, qalbun maridun, hati yang sakit. Itu dan tadi. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang selamat. Yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Lah tiba nanti malaikat maut kita dah ada bermanfaat harta tu dia. Tak bisa kita pergunakan hartanya do tadi. Wala banun, anak-anak juga akan bermanfaat. Anak-anak akan bisa hanya mentalkinkan kita.
membaca la ilaha illallah ke telinga awak tu ke bisa nak. Ilaman atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbin salim, hati yang selamat. Yang datang qalbun salim, hati yang selamat, tempat kembali antas salam, Allah yang maha selamat. Jadi kalau kita tak selamat, hati awak tak selamat, tak akan bisa kita nanti kembali kepada yang maha selamat, iaitunya Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang kita ungkapkan juga setiap sudah salat wirid-wirid, Allahumma antas salam, wahai Allah, engkaulah pemilik keselamatan. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkaulah kembalinya keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, oleh kerana itu hidupkan kami dalam keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ke dalam surga engkau, tempat keselamatan. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, ya zal jalali wal ikram, engkaulah zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita nanti selamat kembali kepada Allah, kita berusaha membuat hati kita selamat dan membebaskan hati kita dari penyakit hati, barulah kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, tidak membawa dosa apapun dan tidak membawa masalah hidup kita di dunia. Itulah nanti orang yang akan selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik, pengajian kita malam ini di fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit, menambah Allah bagi penyakitnya, bagi mereka azab yang pedih, dengan itu mereka dustakan. Atau pengajian kita malam ini supaya itu terfokus di hati kita, ingin kita menyembuhkan penyakit dan ada dalam hati kita tadi, kita berusaha membaca ayat-ayat Allah, zikir maut, kemudian membaca ayat Allah dan duduk dengan orang alim, duduk dengan orang baik-baik, sehingga hati kita tadi telah sembuhnya dari sakit. Hati yang sehat itulah ia akan mampu merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat, kita akan merasakan kebesaran Allah. Dimanapun kita berada, kita akan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tergantungnya seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yang disampaikan dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu bergantung di Allah. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kini kita akan bergantung di Allah. Namun di waktu kita akan mati, tidak satu pun yang bisa kita gantungi kecuali Allah. Lah kodok disampaikan dalam kaji tidak, kok bergantung di tali-tali keputui. Tali silaturahim di waktu kita zakratul maut itu terputui, saudara. Anak jo bapa putui leh, istri jo suami putui leh, dosana mama jo kemenakan putui leh. Bergantung di cahaya kan padam. Orang bona pengguna kita kini padam di waktu itu. Bergantung di kalimah akan hilang. Kok lidahnya lah kolu, telinganya lah pokak, matanya labun, kok kuda nyalabi. Mananya tali tak putih, mana cahaya tak padam, mana kalimah tak akan hilang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Itulah yang akan kita gantungi nanti di waktu kita berpulang, di waktu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu akan berpulang itu, kok burung nyola tobang, nafsu waktu paile, sangkanya ketiga, tubuh ditinggalkan diri tadi, hak kembali kepada Allah. Itulah yang sebenar-benar diri, itulah nanti yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
supaya kita selamat, kita usahakan iaitunya untuk banyak belajar selama kita menjalani kehidupan di dunia. Di ayat di bawah itu, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kita berusaha tetap belajar Al-Quran, tetap belajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, datang ke majlis ilmu, sehingga penyakit yang ada dalam hati kita tadi akan berkurang. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengajian kita malam ini. Kalau ada salah jangan mohon maaf. Akhirnya bersudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.